Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Puji dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari peradaban awal dunia. Materi ini adalah materi yang terakhir dan berisi cukup banyak. Jadi saya harap kalian bisa memahami dengan baik. Langsung saja kita mulai. Peradaban awal di dunia yang pertama adalah peradaban Mesopotamia. Nah, peradaban ini muncul sekitar 5000 sampai dengan 330 sebelum Masehi. Nah, peradaban ini terkenal karena pembawa era baru dari peradaban modern. Jadi kalau sebelumnya kita kenal sebagai masa praaksara, pada masa ini kita sudah mengenal peradaban yang modern. Mesopotamia itu terletak di dua aliran sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Terdiri dari beberapa bangsa, antara lain Sumeria, Akkadia, Huti, Elam, Amori, Asyur, Kaldea, Persia, dan Makedonia. Makedonia inilah yang nantinya akan menjadi peradaban Yunani. Yang pertama dari peradaban Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria muncul sekitar 5300 sampai dengan 2300 sebelum Masehi. Nah, bangsa Sumeria ini terdiri dari 3 periode, yaitu periode Ubaid, yang kedua adalah periode Uruk, dan yang ketiga adalah periode Jamdet. Ada beberapa peninggalan dari masing-masing periode itu. Yang pertama adalah Mangkuk Samara dari periode Ubaid sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Terus kemudian mereka juga sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan cuneiform yang berasal dari periode Uruk, dan yang terakhir ditemukan patung laki-laki yang sedang berdoa. Ini dari periode Jamdet. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengenal aliran kepercayaan. Selanjutnya adalah bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia muncul sekitar 2330 sampai dengan 2215 sebelum Masehi. Pada 2200 sebelum Masehi, Raja Sargon Agung berhasil menguasai Sumeria. Jadi ini menandai runtuhnya bangsa Sumeria, lalu digantikan oleh Akkadia. Nah, Akkadia ini adalah bangsa pertama yang menciptakan sistem pos. Jadi kalau kita tahu mungkin di era modern sekarang sudah ada pos, ada JNE, Tiki, dan lain sebagainya. Cikal bakal pertama kali di dunia dimulai oleh bangsa Akkadia. Kemudian Raja Sargon memperluas wilayah kekuasaannya sampai Mesopotamia Selatan dan Utara. Dan era kepemimpinan Akkadia disebut juga era Sumero-Akkadia, karena memang sebelumnya Sumeria dilanjutkan oleh Akkadia, sehingga eranya pada saat itu disebut sebagai Sumero-Akkadia. Kemudian pada masa kepemimpinan Naram-Sin, wilayah kekuasaan diperluas hingga Teluk Persia dan Mesir. Jadi memang pada masa Akkadia ini Mesopotamia berkembang sangat luas. Bangsa Akkadia kemudian dikalahkan oleh bangsa selanjutnya yang muncul, yaitu bangsa Huti, dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Akkadia. Bangsa Akkadia meninggalkan berbagai macam peninggalan yang diantara lain adalah cap silinder. Jadi kalau kita sering membaca surat edaran resmi, di bagian bawah biasanya akan dibubuhi cap. Biasanya entah itu dari instansi seperti sekolah dan lain sebagainya, itu ada capnya. Nah, penggunaan cap yang pertama kali itu dimulai oleh bangsa Akkadia dan masih digunakan sampai sekarang untuk sebagai tanda bahwa dokumen tersebut resmi. Selain cap silinder, peninggalan dari bangsa Akkadia yang lainnya adalah kerang yang ada tulisan nama Raja Rimus. Kemudian ada prasasti kemenangan bangsa Akkadia, dan yang terakhir adalah sebuah perjanjian aliansi. Kemudian yang selanjutnya ada bangsa Guti, Ur, dan Elam. Nah, kenapa dijadikan satu? Karena memang periode waktunya tidak terlalu panjang. Misalkan bangsa Guti hanya berlangsung setengah abad. Nah, bangsa Guti ini kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Ur di bawah kepemimpinan Ur Namu sekitar 2000-an sebelum Masehi. Bangsa Ur kemudian ditaklukkan oleh bangsa Elam pada tahun 2002 sebelum Masehi. Nah, hasil kebudayaan juga tidak terlalu banyak, diantaranya adalah ada batu bata yang dicap dengan nama Ur Namu. Terus kemudian ada batu biasa, bukan batu bata, yang juga dicap dengan tulisan Ur Namu. Dan ada relief dari periode Elam.
Yang selanjutnya adalah bangsa Amori. Nah, bangsa Amori ini terkenal oleh seorang sosok yang bernama Raja Hammurabi. Karena Raja Hammurabi adalah orang yang menciptakan nama Babylon dan hukum tertulis yang disebut sebagai Kodeks Hammurabi. Nah, Babylon inilah yang nanti akan digantikan oleh Babilonia baru. Nah, Raja Hammurabi ini juga terkenal sampai sekarang karena telah menciptakan yang namanya Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi itu semacam kitab hukum yang sampai sekarang beberapa isinya menginspirasi kitab hukum modern. Jadi kitab-kitab hukum modern seperti KUHP itu terinspirasi dari kitab hukum tertulis Kodeks Hammurabi yang dibuat oleh Raja Hammurabi. Terus kemudian bangsa Amori juga selain Raja Hammurabi juga ada raja yang terkenal lain, yaitu Raja Asyurbanipal. Karena Raja Asyurbanipal adalah raja pertama yang membangun perpustakaan besar di dunia. Jadi pada saat itu yang mempelopori adanya perpustakaan itu adalah bangsa Amori dari Mesopotamia, yang membangun adalah Raja Asyurbanipal. Kemudian yang selanjutnya adalah bangsa Kaldea. Nah, bangsa Kaldea ini menggantikan yang tadinya disebut sebagai Babylon yang tadi dibentuk oleh Raja Hammurabi. Nah, bangsa Kaldea ini membangun kerajaan Babylon tadi dan mengganti namanya menjadi Babilonia baru. Nah, puncak kejayaannya dicapai pada masa pemerintahan Nebukadnezar sekitar 604 sampai 561 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia pada masa bangsa Kaldea ini merupakan penanda dari kemajuan dalam bidang arsitektur. Seperti contohnya adalah dibangun sebuah taman yang sangat besar, namanya adalah Taman Gantung Babilonia. Ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia kuno. Jadi bangunannya sangat megah, terdiri dari bangunan besar yang bersusun-susun di perbukitan dan terdiri dari beberapa tanaman, sehingga pada saat itu masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Yang selanjutnya adalah bangsa Persia dan Yunani. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang Babilonia. Nah, Babilonia ini yang meruntuhkan adalah bangsa Persia. Jadi pada masa kepemimpinan Raja Kores dari Persia mampu menaklukkan Babilonia baru. Nah, selanjutnya pada masa Raja Darius yang ketiga sekitar 336 sampai dengan 330 sebelum Masehi, Persia mengalami kekalahan dari Alexander Agung, atau kita mungkin pernah mendengar Alexander the Great dari kerajaan Makedonia atau Yunani. Kemudian Mesopotamia dikuasai oleh Yunani, dan ini juga menandai berakhirnya peradaban Mesopotamia dan digantikan oleh peradaban Yunani. Dengan ditandai pada saat itu Alexander Agung mengeluarkan kebijakan Helenisasi di Mesopotamia. Jadi Helenisasi itu semacam perubahan dari kebudayaan dan lain sebagainya yang memisahkan bahwa ini sudah tidak lagi Mesopotamia, namun ini sudah berubah menjadi peradaban Yunani. Selanjutnya struktur masyarakat Mesopotamia. Dari berbagai macam bangsa tadi yang sudah ada di peradaban Mesopotamia, mereka itu kurang lebih memiliki struktur masyarakat yang hampir sama. Nah, struktur masyarakat ini bisa kita sebut sebagai sistem kasta. Jadi ada 3 tingkatan yang ada dalam peradaban Mesopotamia. Yang pertama adalah para bangsawan. Nah, biasanya terdiri dari para keluarga raja dan lain sebagainya. Terus kemudian yang di bawahnya adalah para petani, para pedagang, dan yang terakhir, yang paling bawah itu adalah para budak. Nah, selain para budak, ini juga biasanya terdiri dari petani-petani yang tidak memiliki sawah atau hanya sebagai petani penggarap. Nah, selain itu juga diisi oleh golongan yang bertugas untuk memelihara hewan ternak yang dimiliki dari kasta sebelumnya atau kasta di atasnya. Peradaban yang selanjutnya adalah peradaban Mesir kuno yang muncul sekitar 3100 sampai 27 sebelum Masehi. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar tentang peradaban Mesir kuno karena ini meninggalkan
peninggalan yang sangat luar biasa yang sering kita dengar yaitu piramida dan sphinx. Piramida adalah bangunan yang berbentuk prisma dan sphinx adalah patung yang berbentuk singa dan berkepala manusia. Nah, peradaban Mesir kuno ini terletak di aliran lembah Sungai Nil. Nah, Herodotus itu seorang filsuf pernah mengatakan bahwa Mesir itu merupakan hadiah dari Sungai Nil. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jadi Sungai Nil itu di ujungnya itu merupakan daerah yang sangat subur dan di situ ada peradaban Mesir kuno, sehingga Herodotus mengatakan Mesir merupakan hadiah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno ini terungkap berkat penemuan batu tulis yang batunya itu disebut sebagai batu Rosetta oleh pasukan Napoleon. Jadi pasukan Napoleon dari Eropa ya sekitar abad ke-16-17, mereka itu pernah berkunjung ke kawasan Mesir dan menemukan batu tulis atau batu Rosetta yang ini membuka ditemukannya sebuah peradaban baru yang sangat luar biasa, yaitu peradaban Mesir kuno. Nah, kita selanjutnya berbicara kondisi sosial dan politik. Nah, Mesir kita kenal dipimpin oleh seorang yang sangat luar biasa. Ini sering sekali dijelaskan dalam sejarah Islam terutama, yaitu Mesir dipimpin oleh seorang Firaun. Tapi yang perlu kalian pahami di sini, Firaun itu bukan nama raja, melainkan Firaun adalah gelar. Jadi ada Firaun 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Firaun adalah pemimpin tertinggi yang berwenang untuk membuat hukum. Jadi sumber dari segala macam hukum yang membuat adalah Firaun. Kemudian ada wazir. Wazir ini adalah penasihat dan tangan kanan utama Firaun yang terkadang berperan sebagai imam agung. Terus kemudian ada golongan selanjutnya yaitu bangsawan yang mereka itu menguasai kota-kota Mesir yang statusnya itu seperti daerah otonom, jadi mirip seperti Indonesia, ada wilayah ini pemimpinnya ini, wilayah ini pemimpinnya itu. Jadi di Mesir juga seperti itu. Selanjutnya adalah golongan imam. Nah, golongan imam ini bertanggung jawab untuk membuat para dewa senang. Jadi pada saat itu memang Mesir itu terkenal menyembah banyak dewa. Ada dewa matahari, ada dewa angin, dewa api dan lain sebagainya, yang mereka itu memiliki nama masing-masing yang cukup unik, yang sampai sekarang pun banyak diadopsi oleh berbagai macam kisah-kisah modern. Nah, karena mereka menyembah banyak dewa sehingga perlu adanya seorang imam. Nah, imam ini bertugas untuk membuat dewa senang itu dengan berbagai macam upacara adat dan persembahan. Hasil kebudayaan dari Mesir kuno itu cukup banyak. Salah satunya adalah patung dewa Amon-Ra. Jadi dewa Amon-Ra adalah salah satu dewa yang dipuja masyarakat Mesir kuno. Kemudian mereka itu juga memiliki kemampuan bertani dengan irigasi yang sangat baik. Nah, ini memang hasil dari aliran dari Sungai Nil ya, memang menghasilkan tanah di sepanjang aliran Sungai Nil pada saat itu sangat subur. Terus kemudian mereka sudah mengenal teknik pembuatan roti oleh perempuan. Jadi perempuan itu sudah mengenal teknik membuat roti. Terus kemudian ada patung Sphinx. Nah, patung Sphinx ini adalah patung berbadan besar, sangat besar ya ukurannya, karena memang sebagai penjaga dari piramida. Dia berbadan seperti singa dan berkepala manusia. Terus kemudian ada alat peramal yang dibuat untuk melihat atau menampakkan ramalan-ramalan pada saat itu. Jadi memang bangsa Mesir itu sangat percaya dengan ramalan. Peradaban yang selanjutnya yaitu peradaban Yunani kuno yang muncul sekitar 800 sampai 146 sebelum Masehi. Nah, terdapat dua peradaban yang mengawali terbentuknya peradaban Yunani kuno, yaitu peradaban Pulau Kreta yang muncul sekitar 3000 sampai 1450 sebelum Masehi, dan peradaban Mykenae yang muncul 1600 sampai 110 sebelum Masehi. Selanjutnya kita berbicara tentang kondisi sosial dan politik dari peradaban Yunani kuno. Kalau tadi
peradaban Yunani kuno itu terdiri dari kebudayaan Kreta dan Mykenae. Terus kemudian secara periode dibagi ke dalam 3. Jadi peradaban Yunani kuno itu ada 3 periode, yaitu periode Arkais, jadi tahun 800 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Terus kemudian periode Yunani klasik 500 sampai 300 sebelum Masehi, dan periode Yunani Helenistik. Helenistik inilah tadi yang membawa adalah Alexander Agung. Peradaban Yunani kuno, periode yang pertama adalah periode Arkais. Nah, pada periode Arkais di situ mulai dibentuk yang namanya polis. Nah, pada saat itu ada 2 polis yang sangat menonjol, yaitu polis Sparta dan polis Athena. Nah, polis Sparta dan polis Athena itu dibandingkan dengan polis-polis yang lain itu mereka adalah yang paling kuat. Jadi polis ini bisa kita sebut sebagai kota lah. Nah, polis Sparta itu berfokus pada pengembangan militer dan polis Athena itu pada pemerintahan dan ekonomi. Khusus untuk Sparta dan Athena ini sering sekali diadaptasi di berbagai macam cerita, seperti di film-film Hollywood itu juga banyak. Kalian bisa mencari referensi tentang kondisi pada masa itu dari film-film tersebut. Terus kemudian yang selanjutnya adalah periode Yunani klasik. Nah, pada masa Yunani klasik ini terjadi 2 peperangan yang sangat besar antara Yunani dan Persia. Kemudian Sparta, Athena. Nah, peperangan ini berakhir dengan dikendalikannya Yunani oleh Sparta. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, seperti yang saya jelaskan di periode Arkais, memang Sparta fokus pada pengembangan militer. Jadi ketika pada periode Yunani klasik terjadi konflik, Sparta dapat dengan mudah mengambil alih pemerintahan karena memang mereka memiliki kekuatan militer yang paling besar. Terus kemudian yang terakhir adalah periode Yunani Helenistik. Nah, periode ini merupakan perpaduan antar budaya Yunani, Persia, dan Mesir sejak berkuasanya Alexander Agung, dan tujuannya adalah untuk menjaga kesetiaan dan memperkuat persatuan antara Yunani dan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Jadi seperti tadi sudah dibahas di Mesopotamia yang bagian akhir, Alexander Agung pada saat itu mengawali era baru, yaitu Helenistik. Nah, Helenistik ini adalah sebuah upaya untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, di wilayah kekuasaannya Yunani, agar semakin setia dan kuat. Peradaban Yunani kuno meninggalkan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat penting bagi dunia modern, mulai dari ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, gaya arsitektur, dan seni bangunan yang sampai sekarang masih diadopsi oleh era modern. Peradaban yang selanjutnya adalah peradaban India kuno. Peradaban India kuno muncul 2800 sampai 185 sebelum Masehi. Nah, peradaban ini juga terletak di 2 aliran sungai yang cukup besar di India, yaitu Sungai Indus dan Sungai Gangga. Kalau Sungai Gangga pasti sudah pada pernah mendengar ya, karena memang sungai ini adalah sungai yang dianggap suci di India. Pusat peradaban India itu ada di kota kuno yang disebut Mohenjo-daro, Provinsi Sindhu di Pakistan sekarang, dan Harappa di daerah Punjabi. Peradaban kuno ini diperkirakan dibangun oleh bangsa Dravida. Selanjutnya kita berbicara tentang kondisi sosial dan politik dari peradaban India kuno. Nah, bangsa Arya datang pada sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi dan membuat bangsa Dravida tersingkir dari rumahnya sendiri. Kita ketahui ya, jadi bangsa Arya ini merupakan mereka mengklaim dirinya adalah ras yang paling sempurna di muka bumi. Ini berbeda sekali dengan bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu memiliki kulit yang sedikit lebih gelap. Jadi makanya kalau kita melihat orang India itu kan ada 2 jenis. Yang pertama adalah orang India yang tinggi putih, berkulit putih, pokoknya kelihatannya lebih sempurna, dan ada satu lagi orang India yang kelihatannya itu berkulit hitam. Nah, bangsa Arya ini datang pada 2000 tahun sebelum Masehi dan mengusir bangsa Dravida. Nah, kemudian untuk
Agar tidak terjadi percampuran dari bangsa Arya dan bangsa Dravida, bangsa Arya membuat sistem kasta. Nah, ini juga mungkin sudah dipelajari di sejarah Indonesia. Sistem kasta di India seperti kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah kasta Ksatria, kemudian ada kasta Waisya, dan yang paling bawah adalah kasta Sudra. Nah, ini orang-orang Dravida inilah banyak yang menempati di kasta yang terbawah. India dibagi menjadi beberapa periodisasi. Yang pertama adalah peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, terus kemudian ada zaman Wreda yaitu tahun 1800 sampai 0 sebelum Masehi. Kemudian ada zaman Brahmana tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi, zaman Upanishad 750 sampai 0 sebelum Masehi, dan zaman Buddha 500 sebelum Masehi. Hasil kebudayaan India kuno itu diantara lain adalah adanya tata kota Mohenjo-daro yang rapi dan teratur. Jadi kalau sekarang itu hanya tinggal reruntuhan, tapi dari reruntuhan itu kita bisa melihat bahwa ternyata India kuno pada 2800 sampai 185 sebelum Masehi itu sudah memiliki tata kota yang sangat rapi dan teratur. Kemudian yang selanjutnya adalah yang cukup terkenal juga hasil peninggalan dari India, yaitu adalah cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana ini juga yang sudah diadopsi oleh kebudayaan Indonesia menjadi cerita dalam pewayangan. Peradaban yang selanjutnya adalah peradaban Tiongkok kuno. Peradaban ini muncul sekitar 1750 sampai 206 sebelum Masehi. Seperti peradaban yang lain, peradaban Tiongkok kuno juga terletak di 2 aliran sungai, yaitu Sungai Kuning dan Sungai Huanghe. Terdapat sekiranya 3 dinasti besar pada saat itu, yaitu dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Jadi ini adalah 3 dinasti yang muncul pada awal-awal kemunculan peradaban Tiongkok kuno. Namun setelahnya banyak sekali dinasti-dinasti yang muncul. Kondisi sosial dan politik di peradaban Tiongkok dimulai dari dinasti Shang sekitar tahun 1600 sampai 1045 sebelum Masehi yang didirikan oleh Raja Cheng Tang. Pusat pemerintahannya adalah Henan. Jadi pusatnya adalah di kota Henan. Corak pemerintahnya bersifat feodal dan berkembang teknologi dari logam dan perunggu. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Qin tahun 221 sampai 205 sebelum Masehi. Dan ini merupakan titik awal bersatunya bangsa-bangsa yang ada di Tiongkok. Pada saat itu Kaisar Yin Xiang bergelar Shi Huangdi. Kemudian selanjutnya adalah dinasti Han, yaitu sekitar tahun 206 sampai 220 Masehi. Pendirinya yaitu Liu Bang atau Kaisar Gao. Pada masa ini dibagi negara dalam beberapa negara bagian. Hasil kebudayaan Tiongkok kuno. Pada masa Kaisar Hou, kasustraan di Tiongkok berkembang sangat pesat seiring semakin lazimnya penggunaan kertas dan tinta. Jadi kebudayaan Cina merupakan salah satu dari peradaban yang pertama kali menggunakan kertas dan tinta untuk penulisan. Mereka juga mengembangkan seni lukis pada keramik, kain sutra, dan lukisan. Mereka mengembangkan ilmu gastronomi. Mereka juga mengembangkan ilmu kesehatan, yaitu akupuntur dan pijat refleksi. Mereka juga melakukan pengolahan kepada barang tambang seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, dan mengembangkan ilmu astronomi untuk pertanian. Sistem kepercayaan Tiongkok kuno. Tiongkok memiliki berbagai macam aliran kepercayaan. Jadi kalau kita tahunya mungkin cuma satu, itu salah. Karena memang ada beberapa aliran kepercayaan yang ada di Tiongkok. Mungkin kalau kita tahunya orang Cina pasti Konghucu, itu ternyata salah. Karena Konghucu merupakan salah satu dari aliran kepercayaan yang ada di Tiongkok. Konghucu sudah berkembang sejak dinasti Han. Kemudian yang selanjutnya ada Laozi. Nah, Laozi ini juga dikenal sebagai Taoisme. Kemudian yang terakhir ada Mangse. Nah, Mangse ini juga membawa aliran kepercayaan dan
Mangse ini merupakan murid dari Konghucu dan alirannya tidak berbeda jauh, hanya ada beberapa pembaharuan. Yang selanjutnya adalah pengaruh peradaban Tiongkok terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi peradaban Tiongkok memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi kebudayaan Indonesia hingga sampai sekarang ini. Yang pertama adalah Islam yang masuk ke Indonesia dipercaya disebarkan oleh orang Tiongkok, yaitu Laksamana Cheng Ho. Kemudian makanan-makanan Indonesia banyak mendapat pengaruh Tiongkok, seperti kita ketahui ada bakso, ada kue tiaw, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan uang kepeng dan seni lukis pada keramik. Nah, penggunaan uang kepeng atau uang logam ini juga terinspirasi dari kebudayaan Tiongkok kuno. Kemudian kita mengenal seni lukis pada keramik itu juga dari Tiongkok kuno. Gaya berbusana Tiongkok mempengaruhi gaya busana di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di baju koko yang biasa dikenakan oleh bapak-bapak ketika akan pergi beribadah ke masjid. Biasanya mereka mengenakan baju koko. Nah, baju koko ini seperti namanya juga terdiri dari kata koko. Nah, koko itu juga berasal dari bahasa Cina justru. Jadi kalau kita menganggap koko itu berasal dari Arab, itu salah, karena baju koko itu merupakan baju yang terinspirasi dari kebudayaan Tiongkok. Peradaban yang selanjutnya adalah peradaban Romawi. Peradaban ini muncul 750 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Cukup lama. Peradaban Romawi dibangun oleh suku Latia di sisi kiri lembah sungai Tiber di Italia Tengah. Kondisi politik Romawi terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan, zaman republik, dan zaman kekaisaran. Yang pertama adalah periode kerajaan yang muncul sekitar 750 sampai 510 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini dilakukan pembaruan kalender Romawi dengan penambahan bulan Januari dan bulan Februari. Jadi kalau kalender yang kita kenakan sekarang, yang kita gunakan sekarang adalah berasal dari kalender Romawi. Pada saat itu jumlah bulan hanya ada 10. Nah, kemudian ditambahkan 2 bulan lagi, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Ini terjadi pada masa Raja Numa Pompilius. Kemudian periode selanjutnya adalah periode Republik yang berlangsung dari tahun 509 sampai 57 sebelum Masehi. Pada masa ini terdapat 3 lembaga penting, yaitu Konsul, Senat, dan Majelis Kuria. Selanjutnya adalah pada masa Kekaisaran yang berlangsung tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan 1453 Masehi. Jenis pemerintahnya adalah otokrat yang berpusat pada 1 orang yang disebut juga dengan kaisar. Pada awalnya, bangsa Romawi kuno masih memuja roh atau animisme. Sistem kepercayaan Romawi mulai berubah setelah masuknya pengaruh Yunani yang terkenal memuja banyak dewa. Kemudian agama Kristen mulai masuk ke Romawi dan berkembang pesat hingga menjadi kota Roma sebagai pusat agama Katolik sampai sekarang. Hasil kebudayaan peradaban Romawi diantaranya adalah kesusastraan, pendidikan, konstruksi bangunan, dan militer. Peradaban yang terakhir adalah peradaban Amerika kuno yang berlangsung sekitar tahun 1750 sampai dengan 206 sebelum Masehi. Nah, peradaban Amerika kuno itu terdiri dari beberapa kebudayaan. Yang pertama adalah peradaban Maya. Mungkin kalian beberapa kali sudah mendengar tentang suku Maya. Jadi suku Maya adalah suku yang pernah meramalkan akan adanya kiamat pada tahun 2012 yang lalu. Nah, peradaban Maya muncul 300 sampai 1500 Masehi. Terletak di wilayah Meksiko Tengah dan terkenal dengan ritualnya, yaitu mengorbankan manusia. Jadi mereka ketika mengalami gagal panen, mengalami sebuah malapetaka, atau agar tanamannya menjadi subur dan lain sebagainya, mereka itu akan mengorbankan manusia menjadi sesembahan. Kemudian yang selanjutnya adalah peradaban Aztec yang muncul sekitar tahun 1298 sampai dengan 1521 Masehi. Kebudayaan ini terletak di danau sebelah selatan Texcoco. Kemudian ada peradaban Inka yang muncul 500 sampai dengan 1523 Masehi.
Peradaban ini terletak di sekitar Danau Titicaca dekat pegunungan Andes di Peru. Peradaban yang terakhir adalah peradaban Amerika kuno yang berlangsung sekitar tahun 1750 sampai dengan 206 sebelum Masehi. Nah, peradaban Amerika kuno itu terdiri dari beberapa kebudayaan. Yang pertama adalah peradaban Maya. Mungkin kalian beberapa kali sudah mendengar tentang suku Maya. Jadi suku Maya adalah suku yang pernah meramalkan akan adanya kiamat pada tahun 2012 yang lalu. Nah, peradaban Maya muncul 300 sampai 1500 Masehi. Terletak di wilayah Meksiko Tengah dan terkenal dengan ritualnya yaitu mengorbankan manusia. Jadi mereka ketika mengalami gagal panen, mengalami sebuah malapetaka atau agar tanamannya menjadi subur dan lain sebagainya, mereka itu akan mengorbankan manusia menjadi sesembahan. Kemudian yang selanjutnya adalah peradaban Aztec yang muncul sekitar tahun 1298 sampai dengan 1521 Masehi. Kebudayaan ini terletak di danau sebelah selatan Texcoco. Kemudian ada peradaban Inca yang muncul 500 sampai dengan 1523 Masehi. Peradaban ini terletak di sekitar Danau Titicaca dekat pegunungan Andes di Peru. Hasil kebudayaannya, misalkan bangsa Maya, mereka menggunakan huruf hieroglif pada penulisan di kulit kayu dan bangunan makam, serta tiang-tiang batu. Kemudian yang selanjutnya, suku Aztec terkenal dengan bangunan yang menyerupai piramida. Nah, bangunan ini berbentuk meninggi ke atas dan bentuknya itu seperti prisma, namun ada beberapa perbedaan tidak seperti hasil kebudayaan peradaban Amerika kuno diantara lain adalah bangsa Maya menggunakan huruf hieroglif pada penulisan di kulit kayu dan bangunan makam serta tiang-tiang batu. Kemudian bangsa Aztec itu terkenal dengan bangunannya yaitu piramida. Namun piramidanya ini berbeda dengan piramida yang seperti kita kenal yang ada di Mesir, karena piramidanya berukuran lebih kecil. Yang selanjutnya adalah Machu Picchu. Machu Picchu ini cukup unik karena apa? Ini pernah dikatakan sebagai sebuah mitos. Jadi dulu jarang orang percaya bahwa Machu Picchu itu beneran ada. Tapi ketika pada tahun 1912 pada saat itu ada orang yang naik pesawat dan tidak sengaja ketika terbang di atas bukit melintasi sebuah kota. Dia memfoto dan mempublikasikan pada tahun 1912 sehingga ini terbuka ditemukannya kota hilang tersebut. Sehingga kota Machu Picchu itu disebut sebagai kota Inka yang hilang. Nah, kota ini memang berada di atas lembah namun di pegunungan, sehingga sangat sulit terjangkau. Namun dari tata kota dan arsitektur itu sangat megah. Yang ini membuktikan bahwa peradaban Inka itu sangat maju.